Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan keluarganya Gus Auzi diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang sampai kepada keluarga beliau. Adapun beliaunya, kita husnuzon, mendekati yakin bahwa beliau itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, tidak membawa fitnahan kepada satu bani tertentu. Meskipun beliau itu, dari apa yang saya pahami, itu pernah menjadi pembela clippingnya si Imad, tapi alhamdulillah wafat dalam keadaan tidak membawa itu. Dan beliau ini sudah rujuk dari apa-apa yang pernah beliau katakan, mungkin begitu, mengenai Bani Ba'alwi, rujuk sesuai dengan para ulama terdahulu. Sama, wafat dalam keadaan apa-apa yang dibawa oleh Syekh Nawawi, apa-apa yang dibawa oleh Syekh Mahfud Termas, yang dibawa oleh Mbah Maimun Zubair. Nah itu insya Allah menjadi dalil yang nyata bagi bagusnya beliau dalam keadaan wafat husnul khatimah. Jadi harus agak hati-hati sekarang itu ya, yang masih muhibbin, karena wafatnya saja menjadi fitnah begitu. Wafatnya loh jadi fitnah ini. Masa jadi muhibbin itu sekarang udah nggak boleh wafat begitu. Ini menyedihkan pola pikirnya. Jadi terlihat semakin dangkal pola pikirnya mukimad itu. Tatkala mereka itu sudah terlihat kebusukannya, sudah terlihat kesalahannya, kemudian ada sesuatu yang secara istidlal itu tidak nyambung sama sekali, kemudian disambung-sambungkan. Nah itu memang sudah sudah cara mereka seperti itu. Ya yang mana memang kadang-kadang itu juga forcing ya, memaksa kita untuk tanazul memiliki pola pikir yang sama dengan mereka. Ya itulah memang susahnya. Dan untuk membuat orang buta mengakui bahwa stroberi itu warnanya ya merah, ya itu susah ya. Nah, orangnya sudah buta kok. Nah, sekarang kita akan melihat, ini bagi orang yang mau mengambil faidah dari apa-apa yang akan saya katakan, insya Allah kita ini akan melihat videonya Gus Auzi 2 bulan yang lalu, tatkala beliau itu memang dikatakanlah beliau itu pernah bermubahalah. Apakah demikian atau tidak? Kemudian apa yang beliau bicarakan? Karena banyak di dalam komentar tuh yang mengatakan bahwa keburukan itu akan terkena kepada diri sendiri dan lain sebagainya. Saya katakan dulu seperti ini ya, bahwa perkara itu kadang-kadang kita tidak bisa melihat dari satu dalil saja. Jadi uniknya orang-orang yang pendukung mukimad itu, mereka baru tahu 1-2 perkara, baru tahu 1-2 dalil, kemudian 1-2 perkara atau 1-2 dalil itu suka dikenakan kepada orang lain. Itu kebodohan mereka tuh di situ memang. Jadi tidak bisa melihat suatu perkara ini dia nuans. Contoh misalkan tatkala dikatakan tidak boleh mencela. Nah itu kan secara umumnya begitu. Mereka tidak tahu ada di dalam kekhususan yang mana mencela itu atau melaknat itu justru dia menjadi disunnahkan, atau bahkan di dalam suatu perkara itu bisa jadi, saya katakan bisa jadi begitu ya, diwajibkan. Nah itu nggak paham, karena mereka itu ya memang dangkal pengetahuan agama mereka itu cuma segitu-gitunya. Ya mau gimana lagi, mukimad itu sudah kumpulan para dukun, sudah di sana begitu. Nah ini akan kita bahas dulu ya, bagaimana video Gus Auzi ini 2 bulan yang lalu ini. Ini nasab palsu ini ada di bawah. Saya waktu di Saudi saya bilang nasab palsu. Saya tidak akan mengikuti tesis lagi. Karena bikin saya pusing dan bikin saya tolol. Nah, sebentar, itu mengatakan demikian ya. Tidak akan mengikuti tesis lagi karena bikin pusing dan bikin tolol. Betul itu. Itu saya juga mengatakan demikian. Jadi kalau misalkan ini gara-gara itu, yang namanya sebab ya, yang namanya sebab itu supaya paham nih. Yang namanya sebab itu idza wujidas sabab wujidal musabbab. Apabila sebabnya didapati, maka musababnya didapati juga. Yang dikatakan oleh almarhum ini sama dengan apa yang saya katakan. Masalah ini bikin kata tolol begitu, karena memang mereka itu kumpulan orang-orang yang tolol, bikin orang-orang yang masuk dalamnya jadi tolol juga.
Kita itu sesuatu yang seharusnya dibahas itu kan bukan ini di umat itulah. Kok sekarang malah jadi ngurusin nasab orang, kemudian di situ juga banyak istidlal yang bukan dalil. Makanya beberapa kali saya itu menantang sama Mukimat tentang keilmuan mereka, nggak pernah digubris. Memang jadi apa ya? Jadi tuli mereka itu. Kalau misalkan ditantang atas keilmuan mereka, jadi tuli, mereka tuh nggak dengar. Memang seperti itu. Betul apa yang dikatakan almarhum ini. Ini ada nasab palsu. Tanyain. Naikin aja. Naik, cup. Tesisnya Imat lagi. Saya ngomong ke nasab palsu. Naikin ya. Nasab anak Tengku Kori itu jelas sudah berada di barisan turun Bu Sadam. di barisan habaib. Terima kasih semuanya. Yuk, terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini yang salah satu yang rujuk dari perkataannya juga kan Tengku Kori juga ya. Meskipun nanti ada beberapa permasalahan lagi di belakang yang mau saya bahas sebetulnya, tapi belum sempat saya bahas nih. Apa dia turun? Enggak, beliau istirahat dari tadi beliau. Nggak, dia ada pertanyaan penting yang dijawab nih, harus dijawab nih terkait masalah Tengku Kori. Beliau itu sudah fix berada di barisan habaib. Jadi malam ini barusan terjadi diskusi di YouTube di akunnya Pada Suka TV. Itu debat sama Dokter Ribut, perwakilan dari perwakilan dari kubunya Imaduddin. Jadi habis itu diajar sama Tengku Kori barusan. Sampai kiamat 2 hari ditebal dengan aku apa sumpah demi Al-Qur'an yang gitu Beb Agil. kamu galah ya. Siap. Enggak, siap. Ya. Si, biar direkam sama teman-teman. Ya, dengarkan. Biar direkam. Nah, sebentar ya. Tadi kalau misalkan ada suara tepuk tangan atau nanti ada suara gimmick tertawa-tertawa, itu suara bukan dari yang bersangkutan. Ini dari hostnya. Ya, karena tahulah orang yang suka podcasting, orang yang suka streaming itu tahu. Itu kan dia pakai pakai sound card. Ya, di dalam sound cardnya itu ada efek-efek suara begitu. Ini bukan berasal dari yang bersangkutan almarhum ini, itu dari hostnya. Jadi kalau misalkan saya sudah menonton video ini, kalau ada yang patut disayangkan di sini adalah suara-suara itu. Nah kemudian Gus Auzi ini mengatakan saya mau bermubahalah. Nah ini yang saya katakan begitu ya. Ini sebetulnya bukan mubahalah yang dilaksanakan oleh beliau ini. Nah ya gimana ya? Saya bukan kita kesampingkan dulu Gus Auzinya ya, karena perkataannya itu ada begitu. Jadi yang akan dilaksanakan oleh beliau ini bukan bukan mubahalah sebetulnya. Yang dilaksanakan oleh beliau ini adalah meyakinkan kepada orang-orang awam, saya ini loh udah masuk ke dalam permasalahan tentang nasab ini, kemudian di dalamnya itu tidak didapati apa-apa kecuali kebodohan dan ketololan. Cuman tadi kan dikatakan tuh Tengku Kori itu sudah berdebat sama dokter siapa tuh di channel Pada Suka TV. Ini ada yang saya dapati begitu ya dari video ini, itu ada begini, udahlah nggak usah debat-debat sama orang-orang yang mukimat begitu, percuma, udah nih saya nih mau mubahalah begitu. Yang mana tadi saya katakan itu sebetulnya bukan mubahalah, ini adalah mengeluarkan persaksian yang mana diikuti dengan mendoakan laknat bagi Imad. Memang betul kejadiannya seperti itu. Rekam saudara. Bentar. Siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebentar, itu yang saya katakan pertama, persaksian ya. Ini buat menyelamatkan orang-orang awam. Udah, kamu gak usah masuk ke sana. Saya ini sudah berpikir jauh, sudah masuk ke dalam lingkungannya mukimat. Ternyata yang di dalamnya cuma kebodohan dan ketololan. Makanya saya bersaksi nih. Saya bersaksi bahwa Badi Ba'alwi itu bersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Nah, itu persaksiannya. Kemudian, semoga kalau memang Imad itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita aminkan ya. Saya kalau saya bisa katakan
Dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang-orang tolol itu nggak perlu dalil. Percuma. Kalau itu betul ya. Ini udah greget memang. Nanggepin orang-orang tolol itu udah nggak perlu dalil. Kita mau gimana ngobrolin apa namanya mukimat? Tadi sebentar ya. Tadi kan diikuti tuh kalau misalkan Imad ini niatnya jelek, begitu niatnya buruk, dan pasti niatnya itu buruk kata beliau tuh, maka mendoakan mudah-mudahan si Imad itu dilaknat. Ini juga doa saya sudah dari dulu. Jadi begini istidlalnya supaya kita jernih nih melihat. Orang yang cerdas sudah tidak perlu penjelasan. Orang yang bodoh dijelaskan nggak bakalan paham-paham. Ya ini mah kewajiban saja bagi saya untuk melihat perkara ini dan membeberkan perkara ini secara jernih. Jadi begini, katakanlah kalau kita tanazul dulu ya. Apakah orang yang bersumpah dengan di atasnya ada kitab suci, dalam hal ini adalah Al-Quran, karena memang kitab suci satu-satunya yang ada saat ini yang bisa diakses dan otentik ya Al-Quran itu ya. Al-Quran nih dijadikan apa ya, saksi seseorang itu untuk bersumpah, kemudian seseorang itu melanggar sumpahnya atau tidak betul di dalam sumpahnya, apakah kemudian itu menjadikan mereka mati? Kan enggak, ini kan perbuatan yang senantiasa dilakukan juga oleh anggota DPR tuh sama menteri-menteri yang suka dilantik. Apakah mereka nggak ada yang korupsi? Coba lihat orang-orang yang tertangkap korupsi miliaran atau triliunan. Kemudian lihat videonya sebelumnya, apakah mereka melaksanakan sumpah yang sama? Yaitu dengan Al-Quran di atas kepala mereka begitu. Ya memakai juga mereka. Terus mati nggak? Enggak. Itu udah jelas loh ya. Orang sumpah memakai Al-Quran, salah di dalam sumpahnya, malah panjang umur, hartanya malah banyak. Sekarang dalam kasus ini, siapa yang diuntungkan? Ya si Imad dan orang-orang ada circle mereka begitu. Nanti kita akan bahas lagi siapa jadi circle-nya sekarang setelah si Imad ini mengatakan Bani Ba'alwi itu gugur sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW, yang tadinya circle-nya itu kiai-kiai kampung, yang tadinya circle-nya itu para habaib, sekarang di mana dia bermain itu? Nah itu kan kelihatan sebetulnya. Jadi tidak ada relevansi kalau misalkan kita mau mengatakan sebab akibat. Agama itu dia science ya. Cuman orang-orang yang tidak memahami sedari awal pola berpikir saintifik mengatakan itu agama Islam itu bukan sains, itu kan kepercayaan. Dan terserah kamu, kalau kamu nggak mau belajar ya sudah, itu urusan kamu begitu ya. Kamu bodoh ya bodohnya bodoh kamu saja. Ini untuk orang-orang yang bisa mengambil faidah. Jadi untuk mengatakan suatu kaidah di dalam agama, kaidah ini kita harus ambil, kemudian kita harus kaji berulang kali sehingga kesimpulan yang kita ambil dari beberapa data tertentu itu menjadi valid. Nah, kalau misalkan mengatakan ini karena mubahalah, yang mana tadi saya katakan ini bukan mubahalah. Ini seharusnya orang-orang yang sedari awal disumpah dengan Al-Quran, kemudian dia itu salah di dalam sumpahnya atau melanggar sumpahnya atau dia tersesat di dalam sumpahnya itu seharusnya ya pada mati juga, pada meninggal juga, pada wafat juga seharusnya. Dan itu tidak terjadi di kelompok orang-orang yang ada di kita begitu, yang biasa bersumpah seperti ini, para pejabat. Itu tidak terjadi ya. Jadi pola pikirnya sudah salah jika seperti itu. Nah nanti misalkan apa masalahnya, kebetulan atau tidak? Ya tidak ada kebetulan. Memang kalau misalkan mengatakan kebetulan, tidak ada kebetulan di dalam ranah hakikat. Tapi kalau di dalam ranah berpikir ada yang namanya ittifaqi. Makanya salah satu masalah mukimat juga, mereka itu karena tidak belajar tauhid dengan benar, dan saya sudah bisa membuktikan itu. Nanti saya buktikan lagi supaya lebih jelas. Jangankan orang-orang yang ada di kubu si Imad aja sendiri gagal kok memahami tauhid yang dalam itu. Mereka tidak bisa membedakan ranahnya hakikat dengan ranahnya syariat, dalam pengertian ranahnya hukum akli dengan ranahnya hukum adi. Mereka itu tidak bisa membedakan itu. Jadi kalau misalkan kita melihat di dalam hakikat tidak ada yang kebetulan, ya di dalam ranah syariat, di dalam ranah adat, cocokologi itu terjadi. Sehingga sebetulnya kalau kamu mengatakan ini gara-gara kemudian hal itu tidak bisa direplika beberapa kali, akhirnya itu cocokologi. Dan ini pernah saya katakan, pernah saya bilang juga tatkala saya mengomentari Yai Kholwani itu kan waktu ada acara Jatman, tatkala mau baca sholawat itu tiba-tiba audionya yang direkam oleh kamera mati kan, nggak terdengar tuh sholawatnya. Itu kalau misalkan kita lihat hakikat memang nggak ada yang membedakan begitu. Dalam pengertian itu bukan sebuah kebetulan. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari segi dari segi adi, dari segi adat, lah nggak semua juga orang-orang yang
taruhlah misalkan begitu ya, bersikap politis atau membawa politik ke dalam agama, atau sebaliknya membawa agama ke dalam politik, kalau itu bagus ya. Membawa politik ke dalam agama, ke dalam thariqah apalagi. Jadi tidak diperdengarkan sholawatnya, kan nggak begitu juga. Dan itu sudah saya sebutkan di dalam video saya sebelumnya, yang mana saya berani mengatakan ada hubungan itu karena Yayi Kholwani itu saat itu berbicara sebagai seorang mursyid yang rois ali, rois besar begitu tinggi. Jadi mindsetnya itu, metodologinya atau bukan metodologinya, perspektifnya itu sudah berubah. Demikian. Kalau Anda bisa memahami apa yang saya katakan. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya, langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang, kita pukul. Mubalah Pak, loh saya sudah mubalah, saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. Yes. Masih gak percaya? Nah sudah ya. Kalau misalkan itu gara-gara melaknat Imad, saya termasuk yang melaknat Imad juga, begitu. Ya saya harusnya mati juga kalau ini memang karena sebab akibat. Oh tunggu saja nanti. Lah kalau masalahnya tunggu nanti, yang matinya duluan siapa? Masa jadi jadi kita tuh lomba-lombaan siapa yang mati duluan begitu. Ya, untuk menyatakan mana yang benar mana yang enggak. Ini permasalahannya permasalahan ilmu, permasalahan ilmiah. Berarti harus diselesaikan dengan permasalahan ilmiah. Yang mana dari awal saya sudah mengatakan si Imad ini berdalil dengan tanpa adanya dalil. Kalau kamu mau memakai cabang dari suatu kaidah tertentu, maka kamu harus meyakini satu kaidah yang lebih atas, yang lebih abstrak daripada itu. Sedangkan yang dilaksanakan oleh si Imad ini berdalil dengan tidak adanya dalil. Itu sudah saya bahas. Di situ letak permasalahannya, bukan di dalam masalah siapa yang mati duluan. Terus kalau misalkan sekarang mau jadi muhibbin katakanlah begitu ya, nggak boleh mati duluan gitu supaya nggak jadi fitnah, kan nggak juga. Nah kalau misalkan tadi kita lihat bagian video Gus Auzi yang ini yang mengatakan mubahalah, sekali lagi saya katakan ini bukan mubahalah, itu letak kesalahan begitu ya. Ini bukan mubahalah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di dalam laknat itu jelas lah ya. Kalau misalkan masalah laknat, saya juga sama melaknat si Imad. Mudah-mudahan Imad itu terkena laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu mau mendoakan melaknat balik sama saya, terserah kamu begitu. Itu mah resiko ya, mulaanah ya seperti itu. Ini bukan mubahalah karena memang tidak ada posisi mana orang yang diterima mubahalahnya. Saya katakan berulang kali, yang namanya mubahalah itu harus ada dua posisi begitu. Harus ada lawan, harus ada lawannya, harus ada versusnya. Ini nggak ada. Dan dikatakan juga oleh Gus Auzi tadi bahwa saya hakul yakin begitu bahwa Bani Ba'alu itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah ini juga perkataan yang salah secara terminologi keilmuan, dalam pengertian bahwa tidak bisa kita itu mengatakan hakul yakin. Yang hakul yakin Bani Ba'alu ini bersambung kepada Rasulullah SAW, ya yang sama si Imad sekarang dinafikan begitu. Jadi yang paling hakul yakin itu siapa? Ya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Siti Khadijah terhadap anaknya Siti Fatimah, itu yang bisa hakul yakin itu. Kalau yang kesininya ya nggak bisa hakul yakin. Jadinya itu apa? Ilmu yakin. Hakul yakin nggak bisa. Makanya ditaarif dulu. Hakul yakin itu apa? Ilmu yakin itu apa? Ilmu yakin itu apa? Nggak bisa sampai ke sana memang. Jadi secara istilah yang dipakai salah begitu. Cuman apakah ini nanti menjadikan Gus Auzi ini salah? Ya mau tidak mau kita katakan kalau di dalam pemilihan diksi dalam hal ini ya salah. Tetapi apakah di dalam persaksian dengan Al-Quran beliau ini salah? Tidak, karena ini sedang dalam keadaan meyakinkan orang-orang awam, kamu udah nggak usah ribut. Saya ini loh bersumpah begitu. Ini kan ikhbar anil i'tiqad. Ini i'tiqad saya. Jadi bukan saya mengatakan seperti ini bukan karena tadinya pernah di kubu Mukimat kemudian masuk lagi ke sini untuk menyebarkan subhatnya Imad di kelompoknya Muhibbin, bukan seperti itu. Itu salah satu dari fungsi bersumpah begitu. Yes.
Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kimat kalau mau 100 kali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Makanya mau dibilang beberapa kali juga gak bakal percaya. Iya, malah kan seperti yang kejadian sekarang begitu. Malah tambah parah lagi tuh tertutupnya orang-orang si Mukimat, yang mana dalil mereka sudah banyak sekali diruntuhkan. Sudah gak ada dalil sebetulnya. Kalau dia tetap ngomong ya bisa, kalau ngomong itu gak ada dalil. Setiap dalil yang mereka katakan itu sudah diruntuhkan kadang-kadang oleh kelompok mereka sendiri. Kayak yang Naat kemarin kan mengatakan DNA itu nggak bisa, kan dari kalangan mereka sendiri sebetulnya yang meruntuhkannya itu. Udah nggak ada lagi. Tiba-tiba ada kejadian yang memang ittifaqi, kebetulan begitu, ditarik ke dalam isu ini. Ini biadab ya dari kelompoknya orang-orang yang membela si Imad itu. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di Bojonegoro lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Motor aja butut, meskipun saya jelek-jelek ini ya adalah mobil. Oke, itu untuk merod ya, untuk menafikan tuduhan yang ada. Ini melakukan demi uang begitu. Ya memang sedari awal kan beliau pernah di Imad, bukan karena uang di sana juga. Jadi di sana bukan karena uang, cuman sudah melihat ketololannya Mukimat, akhirnya kembali tuh rujuk dari fitnahnya si Imad itu. Saya jelek-jelek ini saya bukan perintis, saya bukan pewaris, tapi perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Cowok rejal semua berarti ya? Gimana? Kalau santri berapa biji berarti rejal KB kok. Ya. Cowok semua berarti. Daripada yang setiap hari lihat TikTok. Ini nggak nyambung perkataannya ya, ada gap. Namanya Jibril ya. Raden Wijaya itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Sumberjo, masuk gang. Oh, Jibril. Cepatlah kau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis-tesis, nggak perlu. Sekarang itu intinya, nggak usah ikut-ikutan tesis seperti ini. Itu yang beliau berusaha untuk sampaikan kepada orang-orang awam dengan sumpahnya yang tadi begitu. Nah, emang greget kita ini kalau orang yang tahu ya, orang yang ngerti. Saya nantangin si Imad kalau dia benar itu dari awal. Mau mubahalah ayo sama si Banja langsung sama saya kalau mau begitu. Ustaz, mubahalah berani nggak? Ayo berani saya sama si Imad dengan rukun dan syarat yang memang tentu sesuai dengan ilmu mubahalahnya. Ayo bilangin sama si Imad tuh, mubahalah sama saya ayo. Kalau mau asal benar mubahalah, ya jangan kayak gini misalkan nanti kita ngomong-ngomong si orangnya nggak ada, sifatnya nggak ada, ya besok lusa saya mati duluan. Terus malah jadi fitnah lagi begitu, kasihan sama orang-orang awam pada akhirnya. Jadi ini saking greget, kita ini yang tahu ketololannya si Imad, bagaimana dia itu tidak bisa berdalil, bagaimana dia itu buta atas kaidah yang lebih umum begitu ya, yang mendakwakan sesuatu yang dia itu bukan ahlinya. Kalau di dalam status Facebook tadi saya baca baru tahu begitu. Gara-gara ada si Imad itu ada tukang ban, ada tukang tambal ban tanpa tanpa merendahkan suatu profesi tertentu begitu ya, itu yang saya baca tuh. Berani berbicara tentang kedokteran, yang mana parahnya lagi banyak orang yang percaya akan hal itu. Ini sudah luar biasa. Nanti akan kita lihat ya suatu yang memang dia itu dalil bisa dipakai sebagai dalil, yang dan mana yang dia itu hanya hoax. Terus nggak pernah ada. Nggak pernah dia panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Panik. Dia Raden udah nggak jaya lagi sekarang. Karena di daerah-daerah dibikin pengukuhan DPC laskar itu sudah saya kerahkan juga, saya suruh untuk tidak ikut-ikutan juga. Itu bagus ya, bagus itu. Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau-menau tentang polemik nasab ini, itu Ustadz Adel tidak mengerti tentang polemik nasab ini, akhirnya diajak gabung setiap hari dicekal untuk kebencian. Nah, betul apa yang tadi saya katakan, ini ada rahmat, ada kasih sayang terhadap orang awam. Orang awam nggak ngerti apa-apa, dicekoki dengan doktrin-doktrin iblisnya si Imad itu, kemudian diajak untuk membenci habaib. Tuh, kalau misalkan orang awam ini masih ada sedikit saja kepercayaan terhadap Gus Auzi ini, saya bersumpah dengan Al-Quran atas nama Allah dan saking yakinnya saya ini, saya sampai mendoakan supaya si Imad ini dapat laknat. Begitu. Ya, laknat itu apa? Nanti akan kita bahas ya, insya Allah dalam video berikutnya. Sebetulnya siapa yang kena laknat di sini? Kita akan bahas nanti itu.
Bakat. Itu yang bikin bahaya. Lebih parah daripada FPI. Sebentar, beliau ini kan NU Tulen ya, saya rasa begitu. Dan NU Tulen ini biasanya bermasalah dengan FPI. FPI itu bermasalah dalam perspektif beliau. Ini lebih parah lagi daripada FPI. Betul. FPI amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini nggak jelas ini. Nah itu. Lihat. Nggak jelas ya. Ini perspektifnya sama sekali. Maksudnya apa? Sama begitu ya. Kita itu cara melihatnya Gus Auzi ini almarhum rahimahullah itu sama dengan apa yang saya lihat, dan dengan banyak sekali penonton saya lihat di dalam komentar-komentar itu banyak yang mengatakan demikian. FPI itu masih mending, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Lah ini apa? Meskipun caranya kontroversial, oke itu kita simpan saja dulu begitu ya caranya. Dengan dengan kontroversinya FPI itu mereka masih amar ma'ruf nahi mungkar. Lah PWLS ini apa? Apa mereka itu? Nggak jelas. Sugi Nur gantine Auzi Muhaimin saiki. Enggak masalah. Kau bilang kau saya sama kayak Sugi Nur, kau bilang seperti apa, yang jelas saya tidak bodoh seperti ini. Karena kau mengikuti tesnya Imad, bukan kau semakin pintar tapi kau semakin bodoh. Nah. Betul itu. Tapi tadi Mukimat Gus habis debat Qori pada nangis di pojokan pintu. Berantem dong, buat apa? Berantem sama Mukimat itu buat apa? Untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gempur itu loh. Saya pengen punya baju gempur. Enggak sih, Cel. Siapa ya yang punya baju gempur? Yang bikin siapa ya? Nah, kalau bikin gimana? Baik, itu sudah ya, sampai sini saja dulu videonya. Jadi itu adalah apa yang bisa saya berikan kepada penonton yang memang sedari awal mau melihat permasalahan ini dengan jernih, tanpa tendensi, dalam pengertian tidak kemakan dengan narasi-narasi yang diucapkan sama Mukimat. Karena ini narasinya sudah parah ya. Nanti di akhir itu beberapa orang itu sudah mengatakan, oh Imad itu sudah terbukti kewaliannya karena wafatnya seseorang. Ini orang yang sehat memiliki sedikit saja dari basiroh, dari pemikiran yang sehat, dari mata hati yang sehat, sedikit sajalah begitu ya, gak usah jadi wali untuk melihat kekacauannya si Imad di dalam pola pikir. Dan benarnya apa yang dikatakan oleh Gus Auzi ini, itu akan melihat bahwa ini permasalahan yang memang dicoba di blow up untuk mengambil simpatinya orang-orang awam, karena orang awam ini mudah sekali termakan oleh perkataan-perkataan seperti ini. Jadi kalau misalkan saya balik lagi sekali lagi, untuk orang awam ada yang lebih berhak dan lebih pantas untuk diikuti daripada si Mukimat. Kalau misalkan mau yang hidup sekarang begitu ya, kita katakanlah ada Gus Baha di situ, ada Ustadz Adi Hidayat. Buat orang awam kan mereka alim-alim tuh. Kemudian ada Ustadz Abdul Somad. Ini lebih berhak untuk diikuti, Syahli Jum'ah dan lain sebagainya, daripada si Imad ini yang sudah wafat. Ada Syekh Nawawi, ada Mbah Turmusi, kemudian ada siapa itu, Mbah Maimun Zubair dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.